Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Culuk ya, Desa Culuk. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang atau podcast dengan salah satu tim ya. Grup, bukan tim ya, grup Seronen di Kabupaten Sumeneb. Kalau boleh tahu nama tim, ini namanya Letter Manes, teman-teman, dari Letter Manes. Ini kartunya, ini lawas banget nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan grup Letter Manes ini di Desa Culuk di Kabupaten Sumeneb. Namun sebelumnya kita intro dulu. Sip ya. Oke, assalamualaikum semuanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, ke Masnya dulu deh. Nama siapa Mas? Urip. Mas Urip. Urip Gelo. Urip Gelo. Suaranya ke sini, ke mic-nya aja. Urip Gelo ya. Siap. Oke, kalau Bapak yang pakai seronan Pak, yang Pak Abidin, Pak Abidin. Pak Abidin. yang itu pimpinan Letter Manes. Oh, Pak Abidin ya. Iya. Pak Abidin ini adalah pimpinan atau pemilik Letter Manes ini Pak ya. Iya. Nah, kalau yang di kanan saya nih, siapa namanya? Indi Bucil. Ya, Indi Bucil. Dendi Bucil, bocah cilik. Kalau yang yang pakai HP ini? Dian. Vian. Ini Bapak ada kelihatan Pak. Orang ya. Ya itulah. Oke, saya akan membahas karena ini anggota ya. Iya, anggota. Oke, saya bicara dengan Bapak Abidin tadi ya. Ya. Pak Abidin, gimana kabarnya nih Pak Abidin? Baik-baik saja. Sehat Pak Abidin ya? Ya. Pak Abidin, kalau boleh tahu, Letter Manes ini sejak tahun berapa Pak Abidin ada? Kalau di kartu ini 1959 Pak Abidin. Ya betul. Betul ini ya? Betul. Ini kartu apa Pak Abidin? Ini teman-teman ya? Ada sebuah kartu. Tanda nomor induk, Pak. Oh, nomor induk dari Letter Manes ini? Iya, saya melanjutkan itu tahun 80, Pak. Oh, jadi Letter Manes ini teman-teman berdiri sejak tahun 1959. Ya. Kemudian Bapak melanjutkan tahun 80. 80-an. Ya. Nah, ini kalau tahun 1959 nih Kak, saya belum lahir nih. masih direncanakan nih Pak Abidin. Pak Abidin, ini kalau boleh tahu kenapa kok dinamakan Letter Manes? Mohon maaf, sebelum dijawab Pak Abidin. Kayaknya kok semuanya namanya letter semua nih. Letter itu nakal, Pak. Oh, letter itu nakal. Nakal. Tapi manis. Tapi manis gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, yang manis Pak Abidin atau siapa nih Pak? Yang manis siapa? Pak Abidin atau istrinya? Iya, saya. Pak Abidin yang manis ternyata. Iya, hitam manis. Hitam manis saya. Ya moga-moga manisnya jangan sampai hilang Pak. Nanti sisa hitamnya nanti. Pak Abidin, kalau boleh tahu Pak Abidin, kenapa kok dinamakan Letter Manes Pak Abidin? Kalau mungkin Pak Abidin pernah dengar dari kakek atau cerita atau gimana Pak Abidin? Itu, Pak Abidin, asalnya itu, Pak. Mohon maaf Pak Abidin ke mic-nya. Ya. Asalnya itu manis. Mm-mm. Nah, pedagang gula merah itu atau gula Jawa. Nah, hasilnya membeli gamelan atau seronen itu, Pak. Oh, jadi hasil dari penjualan gula merah, gula aren ya, Ya. dibeli peralatan. Peralatan. Terus Pak Abidin, Anak-anak yang nakal ikut itu. yang anak yang nakal ya. Nakal tapi manis. Oh gitu. Terus. Ya itu. Sejarahnya begitu ya Pak Abidin ya. Terus melanjutkan saya. Nah, Pak Abidin ini generasi keberapa Pak? Dari tahun berapa nih? 1959 nih Pak Abidin generasi keberapa Pak? Mungkin kakek, ini warisan di kakek ya? Iya. Berarti orang tua dulu mewariskan juga? Iya. Berarti Pak Abidin generasi ketiga. Nah ini Pak Abidin, jangan Pak Abidin terus deh.
Ini selaku apa nih Pak sebelahnya Pak Abidin ini? Ya, cucu Ini saya itu. oh cucu. Ini akan mewarisi ini akan diwariskan ke sini atau? Iya betul Pak. Nah, Mas apa siapa tadi? Lebih dekat Mas. Masa Urip gelo. Urip Gelo, lebih dekat Mas Urip Gelo ke mic-nya biar tebel nih suaranya. Mas Urip Gelo, saya panggil Gelo. Gelo itu gila kalau nggak salah. Nah, ini bahasa Bandung ya? Bandung. Bandung ya, Urip Gelo ya. Nah, saya panggil Gelo apa Mas Urip nih? Ya Mas Urip gelo gitu. Oh, Mas Urip Gelo. Oke, Mas Urip Gelo. Oke, Mas Urip Gelo. Ini Mas Urip Gelo suka dengan ini terpaksa atau memang seneng karena tiap hari dilihat dan itu gimana Mas Urip Gelo? Musik emang hobi saya mulai dari kecil itu. Tradisional musik ya, musik Ya. tradisional ya. Ya. Salah satunya seronen. Seronen. Kesukaannya kenapa sih kan musik-musik yang modern? Maaf, kalau boleh tahu umur berapa? 26. 26, masih muda. Muda. Nah, ini kan biasanya kan ada musik dangdut, ada musik rock pop. Ini kok Mas Urip kok suka dengan musik tradisional gini? Ini ada ini enggak? Ada alasan tertentu enggak Mas Urip? Ya, Mas ada. Urip Gelo. Ini kan turunan dari kakek. Nah, jadi jangan sampai punah ya Eman ya. Punah ini. Benar teman-teman. Jadi warisan budaya ini jangan sampai punah. Jadi Mas Urip Gelo ini adalah salah satu pewaris juga Bapak Abidin juga pewaris dari salah satu kebudayaan di Pulau Madura yang kebetulan ada di Sumeneb ini. Mas Urip Gelo udah tampil kemana aja nih? Ya, Kalau karapan sapi biasa, karapan sapi pasti ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan pelanggan tetapnya siapa sih timnya? Kalau ada acara mesti diundang siapa nih Mas Urip Gelo? ya kalau ada kerapan sapi itu kan. Nah, itu yang paling yang ngundang tuh. Kirim mantenan gitu. Enggak, maksud karapan sapi. Iya. Yang pelanggan tetapnya. Tim apa? Iyut, Abah Iyut. Haji Paisol. Oh, Haji Paisol, Bangkalan. sayonara Sayonara. atau Nanggona. Nanggona. Iya. Oh, jadi itu pelanggan tetap ya. Angkat tetap. Nah, kalau boleh tahu Pak Abidin, nah ini ketua pasti tahu nih. Iya, iya. Kali aja nih ada teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube saya nih Pak Abidin, mau sewa atau mau ini ya, mau mengundang, biayanya berapa sih Pak Abidin? Kalau boleh tahu Pak Abidin. Pak Abidin Ya. ke mic. Tergantung jarak dekat jauh Pak. Oh, kayak kendaraan umum ya? Iya kan. Jauh. Berarti kalau kendaraan umum jauh dekat 1.000 Pak. Kalau Pak Abidin beda ya? Enggak, kalau di Sumeneb Kalau di Sumeneb sendiri itu berapa Pak Abidin? ya 1.500. 1,5 juta. Ya. Kalau agak ke Pamekasan Ya 2 juta. 2 juta. Ke Sampang Serpang 25. 2,5 juta. Sama berarti ya? Ya. Sama kayak Pamekasan. Iya. Kayaknya Bangkalan paling mahal ini. Karena di paling barat deh. Kalau Bangkalan berapa Pak Abidin? Ya Bangkalan itu kadang-kadang 2,5 juta Pak, karena itu langganan tetap. Oh, tergantung ya. Kalau pelanggan tetap. Ya. Moga-moga nanti saya bisa mengundang nih. Kalau saya berapa Pak? 2 juta Pak. Bisa Pak. Boleh. Kalau Tergantung rembukan aja nanti Pak ya. Iya. Rembukan sambil ngopi sambil ngudut nih Mas Bro. Nah, ini Pak Abidin. Ini masalah Seleter Manes nih Pak Abidin. Seleter Manes ini kalau Sronen itu Pak Abidin yang memang menangani ya kan? Ya Pak Abidin ya. Betul Pak. Karena sebenarnya teman-teman, Sronen ini adalah alat musik sebenarnya, bukan ini. Karena Pak, ini yang paling menonjol kan Sronen ya. Pak Abidin bisa contohkan alat musik Sronen Pak Abidin, ditiup sendirian Pak Abidin. Bisa. Bunyikan. Dibunyikan sendirian Pak Abidin. Nah, ini Pak Abidin mau niup sendirian nih. Nah, ini nih yang musik yang paling dominan dan mencolok sehingga musik ini grup ini dinamakan grup Sronen. Selenterongku. Jadi kenapa dinamakan dengan musik tradisional Sronen? Karena itunya Pak Abidin ya, yang paling mencolok. Pak Abidin, kalau boleh tahu, untuk belajar untuk meniup itu dulu Pak Abidin butuh waktu berapa lama Pak Abidin sampai fasih Pak Abidin? Itu mulai ada ayah saya. Agak dekat Pak Abidin, Mulai ada saya itu bukan belajar Pak. Terus mengikuti terus Pak. Otodidak, jadi cuman melihat kemudian Iya. belajar ditiup-tiup gitu. Terus sampai itu
saya belum dewasa, mau dewasa, tahun 80, saya dijadikan ketua. Ketua Seronen ini? Iya, grup Peter Manis itu. Karena ayah saya dengan kawan-kawan yang dulu Pak, seteman ayah saya, ya mulai sudah tua, tidak mengikuti. Iya. Jadi saya digantikan ketua untuk menggantikan atau melanjutkan. Iya. Regenerasi. Iya. Oh jadi Bapak gimana? Generasi penerus Next generation-nya Pak Abidin ini dan next-nya lagi nanti kalau Pak Abidin sudah jalannya begini. Ya gelo Pak. Udah pegang Seronen udah nggak beres, udah begini diserahkan ke mungkin Gelo diserahkan ke Gelo karena tekanannya beda kalau muda, minta jebol. Nah, Mas apa tadi? Si Gelo. Kita panggil aja si Gelo aja deh nama kerennya. Si Gelo. Ini kalau boleh tahu perbedaannya Seronen tempo dulu, ini pasti ada perbedaan. Nggak mungkin sama karena setiap generasi tahun ke tahun dari tahun berapa nih 1959 kemudian ke Pak Abidin dan sampai sekarang dari orang tuanya Pak Abidin, dari kakek, orang tuanya Pak Abidin dan Pak Abidin ini pasti ada perubahannya. Ya, perbedaannya di mana, Mas Gelo? Iya. Kalau Anda memang betul-betul pecinta budaya nih, kebetulan Anda berkecimpung di urusan Seronen ini, tolong dijawab dong. Perbedaannya tahun dulu dengan Seronen modern sekarang. Ya kalau dulu itu lebih kocak sekarang. Lebih lucu. Atau lebih tepatnya lebih rancak mungkin. Lebih asik, lebih kocak. Lebih ngebit ya, lebih asik gitu. Kalau dulu serius kayaknya. Iya. Oh gitu. Pak Abidin, boleh nggak mainkan sekali lagi Pak Abidin? Kalau Seronen tempo dulu gimana Pak Abidin? Tahu nggak Pak Abidin bedanya Seronen meniup terus Seronen yang dulu dengan yang sekarang? Ya. Nah, kalau ini yang model dulu Pak Abidin ya, model dulu. Yang dulu ya Pak. Yang serius ini. Nah, itu yang dulu. Kalau yang sekarang Pak, kan lebih rancak nih katanya. Ya. Benar-benar ada perbedaan. Kalau yang dulu lebih lembut kayaknya, lebih lembut, lebih bikin ngantuk kalau dulu mungkin ya. Lebih sama gendang. Gendangnya juga beda. Beda kan saya kan kalau sekarang kan. Coba kasih contoh dong Kak. Yang tempo dulu pakai Kak. Tempo. Kak kalau tempo dulu nih. Kalau tempo dulu. Yang dulu. Tempo yang dulu. Tempo dulu deh. Dulu. Kalau yang sekarang, pengen tahu perbedaannya dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu keplu. Kayak apa tuh? Gitu. Oh, iya benar. Oke. Gimana Pak? Iya. Benar ada perbedaannya, sangat mencolok sekali perbedaannya. Kalau saya amati, kalau Seronen tempo dulu nih yang dicontohkan oleh Pak Abidin dan Mas Gelo tadi itu kalau tempo dulu lebih lembut ya, lebih lembut, lambat, ya kurang lebih seperti itu, lebih santai. Nah, tapi kalau yang sekarang lebih rancak, lebih ngebit ya, lebih kocak kata. Oh gitu ya, benar. Ini kan masa pandemi Pak Bidin ya. Iya. Ini acara karapan sapi udah mulai jarang. Kemudian acara-acara ini untuk Seronen ini gimana Pak Bidin? Untuk pendapat saya Pak, itu karena kesenian itu kesenangan Pak. Kalau kesenian kesenangan. Jadi sabar-sabar dulu Pak, kapan gitu. Iya. Jadi apakah ini mengganggu ke perekonomian Pak Bidin? Tidak, Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi.
Oh, bisa jadi Pak ya. Iya. Kan biasanya kalau karapan sapi kalau ada karapan sapi kan pasti diundang nih, ya kan? Iya, Pak. Nggak pulang-pulang ya sampai 2 hari 3 hari ya baru pulang. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau sekarang kan mulai mengurangi ya. Iya. Nah, Kurangi nggak ada. iya. Aduh, ya benar-benar teman-teman. Nah, ini kali aja ada teman-teman yang pingin nanti mungkin kalau sudah reda pandemi gimana, mungkin ada nomor telepon. Ada yang nomor telepon ya? Siap. Nah, ini teman-teman buat teman-teman yang ingin memesan atau pingin menyewa Sileter Manis yang ada di Desa Culuk ya? Iya. Desa Culuk di Kabupaten Pamekasan, teman-teman bisa kontak nomor di bawah ini ya di Kabupaten ya Sumenep. Kabupaten Sumenep ya. Tadi saya bilang apa? Makassar. Goblok ini. Padahal saya ngomong. Sorry saya ulang. Sileter Manis ini yang berada di Kabupaten Sumenep di Desa Culuk. Teman-teman bisa menghubungi nomor telepon yang di bawah ini. Nanti bisa kontak langsung berbicara dengan Pak Abidin. Tanggal berapa, hari apa, masalah harga, monggo. Silakan dirembuki dengan sambil ngopi. Biar aman harganya. Yang jelas patokannya kalau Sumenep sendiri sekitar 1,5 juta, Pamekasan sama Sampang sekitar 2,5 juta, Bangkalan bisa 2,5 juta, bisa lebih tergantung rembukan kalau Bangkalan. Tambah jauh harganya cuma tambah Tipis. tambah tinggi. Kalau tambah tipis saya nyewa besok nih datangin 500 datang ke rumah. Ada enggak Pak Abidin atau generasinya Mas Gelo ya? Mas Gelo ini generasi Mas Gelo sekarang ini ada nggak orang yang mengundang selain orang Madura? Pernah nggak? Iya ada. Dari mana itu? Gresik. Orang Jawa ya? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Kenapa dia kok suka ya? Manten, Pak. Manten. Apa karena ada orang Madura di sana mungkin? Iya, Pak. Mungkin ya. Campuran di sana ya. Campuran di sana ya. Gitu. Oke lah teman-teman, itulah obrolan saya dengan grup Seronen Sileter Manis di Kabupaten Sumenep. Benar. Di desa Kecamatan Sarongki, Desa Culu. Ya, Culu apa Julu? Julu. Desa Julu dengan tim ini, dengan grup ini semoga pandemi ini segera selesai, sudah aman dan terkendali keberadaannya dan Seronen bisa dibunyikan lagi di Karapan terutama. Kenapa? Karena saya menganggap Karapan sapi tanpa Seronen kepatian, sepeh. Bener sepeh. Jadi karapan sapi tanpa Seronen Kak Dintoh kepatian, sepeh, gem, tak ledur, tak nyaman, tak sanyak, salah panas. Tapi kalau ada musiknya panas, tetap kita semangat, bukan begitu ya? Betul. Oke, Bapak kok malu? Pak penutupannya Pak Pak Abidin, terima kasih banyak Pak Abidin. Saya mau salaman. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Gelo. Terima kasih Mas Dendi. Mas Fian. Terima kasih Gong. Terima kasih banyak. Demikian obrolan saya dengan grup Seronen Letter Manis. Sekali lagi, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas untuk mencet tombol subscribe dan loncengnya. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye. Bapak, dadah ke sana Pak. Kamera itu Pak. Pak itu Pak, kamera itu Pak. Dadah soalnya. Dah, bye. Yudada, bye. Bye.